dalam segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar. Semua yang terpikirkan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau baik, Kau baik, Kau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, layak dipuji, layak disembah. Haleluya, Kau baik, 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 sangat baik, Kau baik. Besar setiamu, rahmatmu bagiku. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu Bapa. Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Kau layak dipuji Bapa. Hosana bagimu, hosana bagimu. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Pulihkanku. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Bapa. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan bagimu, pujian dan syukur, hormat keagungan hanya bagi Yesus. Kau layak dipuji, layak
ditinggikan, mulialah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagimu, glory bagimu Bapa. Kau baik, kau baik, kau baik. Engkau baik, sangat baik. Besar setiamu, mengalir, mengalirah, mengalirah kuasamu, mengalirah rohmu, bertakhta dan berdaulatlah atas kami. Penuhi, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Syukur, hosana bagimu. Kau dimuliakan, kau dibesarkan, kau ditinggikan. Haleluya, haleluya. Oh, kami datang kepadamu Bapa di malam hari ini, bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik buat kemampuanmu, kekuatanmu, dan kesanggupanmu. Kami sudah berada di hari yang ke-10 dalam doa mohon Roh Kudus. Tuhan tolong sehingga semua dapat berjalan yang baik. Kemurahan Tuhan yang luar biasa Tuhan nyatakan. Secara khusus kami berdoa buat seluruh sidang jemaatmu, dimanapun mereka berada saat ini. Kami berdoa buat mereka. Tuhan tolong mereka dalam doa mohon Roh Kudus. Mereka boleh dipenuhi dengan urapanmu, dengan hikmatmu, dengan wahyumu. Mari Bapa penuhi hidup mereka dan jadikan mereka pribadi yang lebih dahsyat lagi dan kuat lagi dalam kehidupan mereka. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan bisnis usaha mereka, dan berkati juga segala sesuatu mereka pikirkan, rencanakan. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Menyerahkan seluruh sidang jemaatmu dan semua kami yang ada, biar kami dilawat dan kami ditolong dalam setiap langkah kehidupan kami. Pujian syukur kemuliaan bagi nama Yesus. Kami berterima kasih dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Salam dan saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kiranya dalam doa mohon Roh Kudus kita terus berharap dan berdoa. Bukan saja hari ini adalah hari yang ke-10 dan terakhir. Dan bukan hanya sekedar kita berdoa dan mohon Roh Kudus, tapi sampai di hari yang ke-10. Tapi biarlah dalam seterusnya dalam kehidupan kita, kita tetap terus memohon agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus boleh mendiami kita, Roh Kudus boleh mendiami tubuh kita, Roh Kudus boleh mendiami setiap aspek kehidupan kita, sehingga ada ya apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi harapan dan doa kita menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita baca sebuah renungan kebenaran firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya ulangi, di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12. Satu Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12 berkata demikian,
Kamu tidak menerima roh dunia, tetapi kamu menerima roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita dalam doa mohon Roh Kudus, kita bukan menerima roh yang ada dalam dunia ini, tapi dikatakan kita menerima roh Allah, roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh yang ada dalam dunia. Roh yang ada dalam dunia adalah roh di mana membawa kita menuruti segala keinginan daging ini. Roh yang ada dalam dunia adalah roh yang menuntun kita kepada kebinasan, tapi roh yang dari Allah adalah menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Kehidupan kita yang ada dalam dunia ini adalah saat ini, ada dalam sekarang ini adalah ada terbatas. Umur kita berkata bahwa kita hanya sampai kepada 70 ataupun 80. Kalau lebih pun itu adalah kesusahan dan kesukaran. Jadi ada limitnya, tapi kehidupan yang selanjutnya adalah kehidupan yang kekal. Itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kita ada dalam dunia ini adalah hanya sementara. Kita diizinkan Tuhan untuk sementara ada di dunia ini. Kita hanya makhluk surga yang sedang berada di dunia ini. Nah, kita berada dalam dunia ini, kita perlu yang namanya roh dari Allah. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita belajar supaya kita dalam hidup ini kita coba untuk terus memohon agar roh yang dari Allah itu memenuhi kita. Nah, bagaimanapun itu caranya, di ayat yang ke-6 dan selanjutnya saya bacakan bagi kita semua. Judul perikopnya adalah hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Nah, roh yang dari dunia ini adalah roh-roh seperti penguasa-penguasa di dunia ini. Nah, penguasa-penguasa di dunia ini dikatakan di sini adalah satu saat akan tidak ada lagi. Nah, saudaraku yang saya kasih ayat yang ke-7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelumnya dunia jadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebelum dunia ini dijadikan, ada rahasia yang Allah sediakan itu bagi kita, yaitu apa? Roh kebenaran, roh yang dari Allah. Nah, roh ini dikatakan adalah sebagai roh hikmat yang memimpin kita, yang menolong kita ada dalam dunia ini. Saya tahu bahwa dalam hari-hari ini kita butuhkan betapa pentingnya hikmat itu ada dalam kehidupan kita untuk menuntun kita. Kenapa? Karena kita dalam situasi yang sangat terjepit, situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat mencengkamkan dan menakutkan. Dan dibutuhkan di sini adalah hikmat Tuhan. Nah, kalau kita minta supaya kita dipenuhi oleh roh yang dari Allah, maka roh yang dari Allah itu memberikan kita hikmat. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Roh yang ada dari Allah adalah roh yang memberikan kita untuk mengenal siapakah Yesus itu. Tidak semua orang bisa mengenal siapakah Yesus. Tidak semua orang juga dikarunia untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sidang Jumatku yang ada di GBI Double Silato Maintain hari ini, kalau kita dalam bibir kita, dalam hati kita, bahkan dalam pikiran kita, kita berkata bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah roh yang Tuhan berikan dalam hidupmu untuk mengatakannya. Nah, ini adalah hikmat, saudara. Dunia sampai hari ini ada begitu banyak orang yang tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Dia. Karena mereka tidak diberikan roh Allah dalam kehidupan mereka. Tapi roh yang ada dalam dunia ini, roh yang ada dalam dunia adalah roh yang membuat kita untuk tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib, naik ke surga dan mengirimkan rohnya kepada kita. Dan hari ini kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Amin ya saudaraku. Di ayat yang ke-8, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Roh yang dari Allah membuat kita untuk mengerti ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk kita yang mengasihi Tuhan, untuk kita terima Tuhan, untuk kita yang ada hidup ini menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah didengar, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata ini. Disediakan Tuhan bagi kita. Betapa ajaibnya Tuhan kita, dahsyat dan luar biasa. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita, Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup membela kita, Tuhan sanggup mengadakan mujizat yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan roh yang dari dunia membuat kita merasa bahwa tidak bisa. Roh yang dari dunia membuat kita merasa khawatir. Roh yang dari dunia membuat kita takut. Roh yang dari dunia membuat kita cemas. Tapi roh dari Tuhan membuat kita melihat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Melihat sesuatu yang tidak bisa dapat didengar dan dilihat oleh mata ini, namun kita mengalaminya, disediakan Tuhan bagi kita. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak menerima roh dari dunia, tapi kita menerima roh dari Allah. Roh dari Allah inilah yang menyediakan itu bagi kita. Memberikan kepada kita hikmat dan menyediakan setiap apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Selanjutnya saya katakan, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan, apa yang Allah pikirkan, kita tidak bisa menyelaminya. Alkitab berkata bahwa demikianlah tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanmu daripada jalanku. Pikiran Tuhan tidak ada yang bisa menyelaminya. Jangankan pikiran Tuhan, saudara, pikiran istri kita, pikiran anak kita yang kita lahirkan, pikiran orang tua kita, pikiran yang setiap hari kita bersama dengan Dia pun tidak ada yang tahu. Namun kalau kita ada menerima Roh Kudus, maka dikatakan apa yang ada di isi hati Allah diberitahukan kepada kita di ayat yang ke-10 ini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, itu roh mengetahuinya. Dan roh itu ada dalam diri kita dan diberikan kepada kita. Dan roh itulah yang kita minta saat ini. Saya berdoa supaya kita dipenuhi oleh roh yang dari Allah, yaitu Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita rencana-rencana Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Rencana-rencana Allah yang kekal bagi kehidupan kita, bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, bagi usaha kita. Itu rencana-rencana itu disingkapkan. Amin ya saudaraku yang saya kasih dalam. Kalau kita ada roh Allah dalam kehidupan ini, ada hal-hal yang tidak mungkin diselesaikan dengan akal pikiran manusia, mampu diselesaikan dengan akal pikirannya Tuhan. Kenapa? Karena roh itu memberitahukannya, roh itu menyatakannya itu kepada kita. Saya berharap bahwa kita semua jemaat Tuhan yang ada di GBI WC Latu Menten, bahkan Bapak Ibu yang menyaksikan channel saya, kita semua boleh mengalami itu. Roh yang dari Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan bagaimana hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah diberitahukan pada kita. Amin ya saudaraku yang saya kasihi. Sebagaimana Allah merencanakan untuk menghukum Sodom dan Gomora, namun Dia memberitahukan itu kepada Abraham. Ingat ya, sebelum itu ditunggangbalikan, ada malaikat yang datang kepada Abraham untuk berkomunikasi dengan Abraham. Sama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Biarlah sama pun Tuhan kiranya melakukan banyak hal dalam hidup ini, Tuhan tetap memberitahukan kepada kita. Melalui apa? Roh Kudus. Kalau kita dalam hidup ini, dalam hati ini, dalam pikiran ini, membiarkan Roh Kudus berdiam dalam diri kita, maka kita alami itu. Selanjutnya saya bacakan bagi kita step by step. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Yang mengenal diri kita ini adalah roh kita.
Bapak Ibu bayangkan, roh kita ini mengenal siapa diri kita. Hari ini Bapak Ibu boleh berpura-pura. Hari ini tampil di depan lain, di belakang lain. Lain di bibir, lain di mulut, lain di hati. Tapi kalau roh itu jelas. Sama. Nah, bandingannya apa? Allah pun sama. Allah di sini katakan adalah, demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Yang mengetahui diri Allah adalah roh Allah. Dan roh itu diberikan dalam kehidupan kita. Betapa ajaibnya kita punya Tuhan yang luar biasa. Betapa hebatnya kita. Betapa bangganya kita menjadi miliknya Tuhan. Betapa kita yang percaya kepada Tuhan, yang mengundang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah diberikan kepada kita. Ayat selanjutnya, kita tidak menerima roh dunia. Ini adalah ayat tadi yang kita baca di ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan-perkataan bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh Allah. Roh Allah itu memampukan kita untuk bisa mengajarkan orang, menasihati orang, membimbing orang, memberikan nasihat kepada orang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada orang yang punya masalah, pergumulan kehidupan datang kepada Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu cuma menasihatin dia, Bapak Ibu mendoakan dia, bagaimana Roh Kudus turut bekerja di dalamnya, memberikan dia hikmah, memberikan dia damai sejahtera, dia merasa lega. Amin ya saudara. Ya, selanjutnya, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dunia tidak bisa dapat menerimanya. Dunia tidak bisa dapat mengenal roh yang Tuhan berikan, karena semua itu hanya bisa dilihat dari segi mata rohani. Amin ya saudaraku. Kalau kita ada dalam hidup ini, ada roh Allah, maka kita, manusia rohani kita akan dibangun untuk kita mengenal setiap roh yang ada dalam dunia ini. Ayat 18, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Tidak ada yang bisa menasihati Tuhan, karena tidak ada yang bisa menyelaminya. Tapi kita memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itulah yang ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita sampai hari ini, yang membuat kita mengenal siapa Allah kita, siapa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya berdoa buat kita semua, biarlah menjadi renungan bagi kita bersama, bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh dari dunia, tapi roh dari Allah. Kita berdoa, Roh Kudus penuhi setiap kita, penuhi hati kita, pikiran kita, keluarga kita, rumah tangga kita, usaha, semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita benar-benar mengetahui rencana dan maksud Allah, mengetahui pikiran-pikiran Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa dan berterima kasih buat hari ini. Tuhan begitu baik dan sayang kepada kami ada sebagaimana kami ada. Melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar dan kami terima, dalam doa kepenuhan Roh Kudus juga kami telah berdoa, biar hidup kami dipenuhi Roh Kudus. Kami berdoa untuk meminta supaya hidup kami dipenuhi Roh Allah, roh yang berasal dari Tuhan, yang memampukan kami untuk mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu, mengenal isi hati-Mu, mengenal pikiran-Mu, mengenal kehendak-Mu, sehingga kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau apa yang kami tidak pernah pikirkan dalam kehidupan ini, tidak pernah lihat timbul dalam hati kami. Engkau menyediakan semuanya itu bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang tetap percaya, bagi kami yang tetap terus berharap akan sesuatu yang ajaib dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri doa kami hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.